Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang kelima dengan satu judul, Yesus Pemberi Perhentian. Satu pelajaran yang sangat menarik, namun sebelumnya saya undang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu memohon hikmat akal budi dari sorga. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami. Sehingga bila mana kami mempelajari firman ini, firman kebenaran, kami boleh diberikan akal budi, kebijaksanaan, hikmat untuk mengerti dan memahami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus pemberi perhentian. Ayat hafalan terdapat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Perhentian adalah topik utama dalam Ibrani 3 dan Ibrani pasal 4. Ini adalah jenis istirahat khusus yang telah ditawarkan tetapi belum tercapai. Beberapa orang sudah menikmatinya, tetapi sebagian besar belum. Itu adalah istirahat yang sama seperti yang dinikmati oleh Adam dan Hawa setelah penciptaan. Kita akan menikmati perhentian ini pada hari kita akan memasuki kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-10. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita pelajari bersama-sama. Di pelajaran hari Minggu, tanah sebagai tempat peristirahatan. Apakah tujuan Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dan memberikan tanah Kanaan kepada mereka? Pertama, supaya umat Israel bisa beristirahat atau bersabat. Keluaran 33 ayat 14, Yosua 1 ayat 13. Yang kedua, tujuan Allah memberikan tanah itu kepada Israel bukan hanya agar mereka memilikinya sebagaimana janji yang diberikan kepada Abraham, tetapi Tuhan membawa mereka kepada dirinya. Keluaran 19 ayat 4. Yang ketiga, Tuhan ingin mereka tinggal di tanah di mana mereka akan dapat menikmati hubungan yang dekat dengannya tanpa hambatan apapun. Dan juga supaya mereka dapat menjadi saksi bagi dunia tentang siapa Tuhan yang benar dan apa yang Dia tawarkan kepada umatnya. Dan yang keempat, seperti hari Sabat penciptaan. Tanah Kanaan adalah kerangka yang memungkinkan hubungan yang dekat dengan penebus mereka dan menikmati kebaikannya. Ulangan 12 ayat 1 sampai dengan 14 menjelaskan bahwa umat Israel akan memasuki perhentian bukan hanya saat mereka memasuki negeri itu, tetapi saat mereka telah membersihkan negeri itu dari penyembahan berhala. Saudara sekalian, Sabat adalah peringatan penciptaan dan peringatan penebusan dari perbudakan di Mesir. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11, Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan 15. Penciptaan dan penebusan keduanya diabadikan dalam perintah Sabat. Sama seperti kita tidak menciptakan diri kita sendiri, kita tidak dapat menebus diri kita sendiri. Itu adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dengan demikian, memelihara Sabat adalah ekspresi keselamatan yang kuat hanya oleh iman. Memelihara Sabat membantu kita memahami ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya untuk keberadaan kita, tetapi juga untuk keselamatan kita. Di pelajaran hari Senin, karena ketidakpercayaan. Ibrani 3 ayat 16 sampai dengan 19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah
sekalipun mereka mendengar suaranya. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara sekalian, ketika bangsa Israel tiba di Kades Barnea, 12 pengintai diutus ke tanah perjanjian untuk mengamati negeri itu. Dan hasilnya, laporan 10 pengintai mengatakan bahwa tanahnya bagus, tetapi memperingatkan bahwa penduduknya kuat dan bahwa kota-kota itu berbenteng dan bahwa mereka tidak akan dapat menaklukkannya. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri Kanaan itu. Bilangan 13 ayat 32. Tetapi laporan 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua, setuju bahwa tanahnya bagus dan tidak memperdebatkan fakta bahwa orang-orang di sana kuat dan kota-kota berbenteng. Tetapi mereka, Kaleb dan Yosua, mengatakan bahwa Allah menyertai mereka dan bahwa Dia akan membawa mereka ke tanah itu. Bilangan 14 ayat 7 sampai dengan 9. Pertanyaannya adalah, laporan siapa yang dipercayai oleh mayoritas bangsa Israel? Kenyataannya, mereka mempercayai laporan 10 pengintai itu. Mereka ini adalah orang-orang yang melihat bagaimana Tuhan menghancurkan Mesir melalui tulah. Keluaran 7 sampai dengan Keluaran 12. Yang memusnahkan tentara Fir'aun di Laut Merah. Keluaran pasal 14. Yang menyediakan roti dari surga. Keluaran 16. Dan air dari batu. Keluaran 17. Juga sebagai manifestasi kehadiran dan bimbingannya yang berkelanjutan melalui tiang awan dan tiang api. Keluaran 40 ayat 36 sampai dengan 38. Mereka gagal untuk percaya kepadanya sekarang. Ini faktanya, saudara. Sungguh ironi bahwa generasi yang melihat pertunjukan kuasa Allah yang begitu dahsyat menjadi simbol ketidaksetiaan mereka. Nehemia 9 ayat 15 sampai dengan 17, Mazmur 106 ayat 24 sampai dengan 26, 1 Korintus 10 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Mayoritas bangsa Israel bersatu dengan orang-orang yang kurang iman, yang membawa laporan yang melemahkan semangat, yang begitu cepat menular dan mempengaruhinya. Akibat dari ketidakpercayaan pada pimpinan dan janji Tuhan, sejak di Kades Barnea, ketika para pengintai membawa laporan mereka, bangsa Israel yang berumur 20 tahun ke atas tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Janji-janji Allah hanya dapat diakses melalui iman. Israel gagal karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Ibrani 4 ayat yang kedua. Rasul Paulus menasihati orang Ibrani atau orang Israel agar mereka saling memberikan pengaruh yang baik dengan cara Ibrani 3 ayat 13. Nasihatilah seorang akan yang lain. Dengan cara yang lain, Ibrani 10 ayat 24, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Lalu Ibrani 12 ayat 25, Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Inilah yang dianjurkan, yang dinasihati oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani. Saudara sekalian, dalam perjalanan kita ke tanah perjanjian surgawi, kita juga memiliki tanggung jawab kepada mereka yang berada dalam perjalanan bersama dengan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, dengan cara apa kita dapat membantu membangun iman teman seiman kita? Di pelajaran hari Selasa, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, Tuhan tetap setia
Meskipun Israel generasi padang gurun tidak setia, mereka telah meninggalkan atau mengabaikan janji Allah. Namun, janji Allah tetap berlaku. Wah, kabar sukacita, saudara. Buktinya, pada zaman Daud, undangan untuk memasuki perhentian Allah kembali diulangi. Ibrani 4 ayat 6 sampai dengan 7, atau di dalam Mazmur pasal yang ke-95. Ibrani 4 ayat 6 sampai dengan 7. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara sekalian, Tuhan mengundang kita hari ini untuk masuk ke dalam perhentiannya. Hari ini adalah konsep yang mengandung makna. Pertanyaannya adalah, apa makna dari kalimat undangan hari ini? Ketika Musa memperbarui perjanjian Israel dengan Tuhan di perbatasan tanah perjanjian, dia menekankan pentingnya hari ini. Hari ini adalah momen refleksi di mana dia mengundang orang-orang untuk menyadari bahwa Allah telah setia kepada mereka. Hari ini juga merupakan saat untuk memutuskan setia kepada Tuhan. Keputusan ini tidak bisa ditunda, saudara. Hari ini adalah waktu mengambil keputusan bagi kita. Waktu kesempatan sekaligus bahaya. Seperti yang selalu terjadi bagi umat Allah. Dalam kitab Ibrani, konsep hari ini menunjukkan era pemenuhan janji Tuhan. Tuhan meresmikan era ini dengan dekrit, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ibrani 1 ayat 5. Yang menekankan atau yang menetapkan Yesus sebagai penguasa dalam pemenuhan janji-janji Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai dengan 16. Dengan demikian, pengukuhan Yesus meresmikan suatu era baru akan berkat dan kesempatan bagi kita. Yesus telah mengalahkan musuh dan meresmikan perjanjian baru. Jadi, kita dapat mendekat dengan penuh keberanian ke dalam hadirat Allah. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16, Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 23. Dan bersukacita di hadapannya dengan pengorbanan rohani berupa ucapan syukur dan pujian. Ibrani 12 ayat yang ke-28, Ibrani 13 ayat 10 sampai dengan 16. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apa pengalaman masa lalu Anda ketika Anda menunda melakukan apa yang Anda tahu Tuhan ingin Anda segera melakukannya? Keputusan rohani apakah yang Anda buat pada hari ini? Di pelajaran hari Rabu, memasuki perhentiannya. Kata perhentian di dalam Alkitab berarti, 1. Damai di tanah Kanaan. Ulangan 3 ayat 20. Yang kedua, tempat kudus di mana tabut perjanjian berdiam. 2 Tawarik 6 ayat 41. Dan yang ketiga, hari Sabat di mana Allah dan orang Israel berhenti dari pekerjaan mereka. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Itulah kata perhentian di dalam Alkitab. Nah, perhentian Sabat adalah merayakan pekerjaan penciptaan yang Tuhan lakukan atas bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3, Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Kemudian yang kedua, merayakan pekerjaan penebusan saat Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan 15. Dan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Saudara sekalian, Tuhan berhenti ketika Dia telah mengamankan kesejahteraan bagi umatnya.
saat pekerjaan penciptaan telah selesai, saat penaklukan atas tanah perjanjian telah selesai, dan umatnya telah mendiami negeri itu, bahkan Tuhan membangun rumahnya. Dalam hal ini bait suci, saat Israel telah memiliki rumah untuk diri mereka sendiri, inilah Tuhan berhenti, saudara. Ayat-ayat referensinya terdapat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 21 sampai dengan 25, Keluaran 15 ayat 18 sampai dengan 21, Ulangan 11 ayat 24, 2 sampai 8 ayat 1 sampai dengan 14. Dunia yang sekarang bukanlah tempat perhentian kita yang terakhir. Dunia baru yang Tuhan janjikan adalah perhentian terakhir. Tuhan ciptakan dunia baru ini setelah pertentangan besar telah selesai. Apa kata Alkitab tentang dunia baru sebagai perhentian terakhir umat Allah? Yang pertama, ini adalah kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Ibrani 11 ayat 10. Dan sebagai tanah air surgawi. Ibrani 11 ayat 14 sampai dengan 16. Inilah dunia baru. Yang kedua, ini menyiratkan pemulihan kekuasaan dan kemuliaan dan kehormatan yang pada awalnya diberikan Tuhan kepada manusia pada saat penciptaan. Ibrani 2 ayat 5 sampai dengan 8, Ibrani 12 ayat 28. Dan yang ketiga, ini adalah perhentiannya. Ini bukan hanya negeri yang sempurna di mana kita akan memiliki kedamaian. Tetapi hari Sabat perhentian di negeri di mana tahta Allah akan berada di langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu pasal 21. Ibrani 4 ayat 9 sampai dengan 11. Firman Tuhan berkata, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentiannya itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaksetiaan itu juga. Di pelajaran hari Kamis, suatu cicipan awal akan ciptaan baru. Perayaan hari Sabat membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan lakukan di masa lalu dan di masa depan. Di masa lalu, mengingat pekerjaan penciptaan yang sempurna yang Tuhan telah selesaikan. Mengingat akan penebusan yaitu kelepasan Israel dari perbudakan di Mesir yang Tuhan telah lakukan dengan kuasa yang hebat dan dahsyat. Bagaimana dengan di masa depan? Di masa depan, janji Tuhan untuk peristirahatan Sabat di dunia yang baru. Yesaya 66 ayat 22 sampai dengan 23 atau di dalam Ibrani 4 ayat 8 sampai dengan 11. Saat kita memelihara hari Sabat di masa kini, apakah yang kita perlu mengerti tentang dimensi pemeliharaan Sabat di masa depan? Pertama, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, hari Sabat itu menyiratkan janji bahwa suatu hari Tuhan akan memulihkan ciptaan pada kemuliaan aslinya melalui Mesias. Yang kedua, Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan tindakan penebusannya melalui pemeliharaan Sabat karena Sabat menunjukkan puncak penebusan dalam ciptaan baru. Dan yang ketiga, pemeliharaan Sabat adalah antisipasi surga di dunia yang tidak sempurna ini. Beberapa sumber dari tradisi Yahudi menyatakan sebagai berikut. Pertama, The Old Testament Pseudepigrapha oleh James Charles halaman 18, sebuah karya yang dibuat di antara tahun 100 sebelum Masehi dan 200 Masehi mengatakan, hari ketujuh adalah tanda kebangkitan, perhentian dari zaman yang akan datang. Kemudian, Jacob Neusner, The Mishnah, A New Translation atau New Heaven, Yale University Press,
1988, halaman 873, mengatakan, zaman yang akan datang adalah hari yang seluruhnya merupakan perhentian Sabat untuk selama-lamanya. Selanjutnya, Theodore Friedman, Antisipasi Penebusan Sabat atau Judaism, A Quarterly Journal, volume 16, halaman 443-444, menuliskan, Otiot dari Rabi Akiba berkata, Israel berkata di hadapan Yang Maha Kudus, diberkatilah Dia, Tuan dunia, jika kita mematuhi perintah-perintah pahala yang akan kita dapatkan. Dia berkata kepada mereka, dunia yang akan datang. Mereka berkata kepadanya, tunjukkan kami yang serupa. Dia menunjukkan hari Sabat kepada mereka. Bagaimana cara kita memaknai pemeliharaan hari Sabat di masa kini? Saudara sekalian, hari Sabat adalah untuk perayaan, kegembiraan, dan ucapan syukur. Ketika kita memelihara hari Sabat, kita menunjukkan bahwa kita mempercayai janji-janji Tuhan, bahwa kita menerima anugerahnya. Hari Sabat adalah iman yang hidup dan bersemangat. Sejauh tindakan dilakukan, pemeliharaan Sabat dapat merupakan ekspresi penuh dari keyakinan kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Pemeliharaan hari Sabat merupakan suatu cicipan awal akan ciptaan baru di dunia yang baru. Sangat indah. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah Sabat kita. Yang pertama, penciptaan dan penebusan keduanya diabadikan dalam perintah Sabat, dan memelihara Sabat merupakan ekspresi keselamatan yang kuat hanya oleh iman. Yang kedua, dalam perjalanan ke tanah perjanjian surgawi, kita memiliki tanggung jawab kepada mereka yang berada dalam perjalanan bersama dengan kita. Untuk apa? Untuk bertumbuh bersama dalam iman. Yang ketiga, Tuhan mengundang kita hari ini untuk masuk ke dalam perhentiannya. Dan pada hari ini, jika kita mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Yang keempat, dunia baru yang Tuhan janjikan adalah perhentian terakhir, di mana Tuhan ciptakan dunia baru ini setelah pertentangan besar telah selesai. Dan yang kelima, perayaan hari Sabat membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan lakukan di masa lalu dan apa yang Tuhan lakukan di masa depan. Itulah pelajaran sekolah Sabat yang bisa kita pelajari pada pekan ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bila mana kami telah mempelajari akan firman ini. Kami tetap mengundang akan kuasa Roh Kudus-Mu agar memberikan kepada kami hati yang tulus untuk menerima firman ini. Sehingga kami dikuatkan, kami mengerti, kami memahami. Dan bukan saja kami mendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak kekurangan bila mana kita mempelajari firman Tuhan. Tetapi biarlah kita terus menggali dan menggali, mempelajari akan firman ini. Sementara kita mempelajari firman, kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat belajar, selamat Sabat, Tuhan memberkati kita.